Israel dan Iran sedang berada di ambang peperangan langsung. Hal ini terjadi setelah Iran menyerang fasilitas militer Israel dengan hampir 200 rudal pada Selasa 1 Oktober 2024 malam. Korps Garda Revolusi Iran atau ERGC mengungkap, serangan itu sebagai respon terhadap banyak hal, dari mulai serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan Lebanon, juga tewasnya para pemimpin ERGC, Hamas, serta Hizbullah. Nah, kalau keduanya memilih berperang secara langsung, siapa kira-kira yang lebih kuat? Untuk menjawabnya, sahabat Kompas.com perlu tahu terlebih dahulu soal perbandingan kekuatan dari Israel dan Iran. Keduanya adalah salah dua negara dengan kekuatan militer yang mumpuni di dunia. Dalam Indeks Global Firepower Ranking 2024, Iran ada di posisi ke-14 dunia, sementara Israel di posisi ke-17. Lalu bagaimana rincian perbandingan kekuatan militer antara Israel dan Iran? Mari kita mulai perbandingan dari jumlah personel kedua negara. Dikutip dari Al Jazeera, Teheran memiliki total 610.000 personel aktif. Jumlah itu terbagi menjadi 350.000 personel Angkatan Darat, 190.000 personel ERGC, 18.000 personel Angkatan Laut, 37.000 personel Angkatan Udara, serta 15.000 personel Pertahanan Udara. Iran juga masih punya 350.000 personel cadangan Angkatan Darat. Negara itu juga menerapkan wajib militer bagi pria berusia di atas 18 tahun dengan beberapa pengecualian. Sementara Israel punya 169.500 personel aktif, meliputi 126.000 personel Angkatan Darat, 9.500 personel Angkatan Laut, dan 34.000 personel Angkatan Udara. Tel Aviv juga masih memiliki pasukan cadangan sebanyak 465.000 personel. Sama seperti Iran, Israel menerapkan wajib militer. Tapi bedanya, Israel juga menerapkan wajib militer bagi wanita berusia di atas 18 tahun dengan pengecualian tertentu. Lalu melihat data di atas, jumlah pasukan Iran lebih banyak dibanding dengan Israel. Selanjutnya, bagaimana dengan alat utama sistem senjata atau alutsista dari kedua negara? Dalam konteks alutsista Angkatan Darat, Iran jauh lebih unggul dari Israel secara jumlah. Adapun Iran memiliki lebih dari 10.513 tank tempur, 6.798 senjata artileri, dan 640 kendaraan pengangkut pribadi lapis baja. Angkatan Darat Iran juga memiliki 50 helikopter, sementara Garda Revolusi memiliki 5 helikopter. Lalu bagaimana dengan Israel? Negara itu hanya memiliki 400 tank tempur, 530 senjata artileri, dan lebih dari 1.190 pengangkut pribadi. Dari darat kita naik ke udara. Di udara, Iran punya 312 pesawat tempur, ditambah 23 pesawat lain milik ERGC. Angkatan Udara punya 2 helikopter serang, Angkatan Darat 50, dan ERGC punya 5 helikopter serang. Teheran juga mengandalkan jet tempur Sukhoi tua bikinan Rusia, serta jet tempur MiG atau Mikoyan. Sementara militer Israel punya pesawat tempur sedikit lebih banyak, yakni 345 buah ditambah 43 helikopter serang. Berbeda dengan Iran yang banyak mengandalkan alutsista lawas, Israel mengandalkan salah satu jet tempur tercanggih saat ini buatan AS, yakni F-35, untuk menggempur musuh. Mari kita bergeser ke laut.
Untuk memperkuat angkatan lautnya, Iran memiliki 17 kapal selam taktis, 68 kapal patroli dan kombatan pantai, 7 kapal korvet, 12 kapal pendarat, 11 landing craft, dan 18 logistik serta peralatan pendukung. Sementara kekuatan laut Israel ada jauh di bawah Iran. Tel Aviv hanya memiliki 5 kapal selam dan 49 kapal patroli serta tempur pesisir. Dari alutsista kita beralih ke sistem pertahanan udara. Kita mulai dari sistem pertahanan udara Israel yang sudah banyak dikenal publik. Pertama adalah Arrow. Sistem yang beroperasi di luar atmosfer ini digunakan untuk mencegat rudal jarak jauh seperti milik Iran atau kelompok Houthi. Kedua, David Sling. Sistem yang dikembangkan Israel bersama Amerika Serikat ini digunakan untuk mencegat rudal jarak menengah seperti yang dimiliki kelompok Hizbullah di Lebanon. Ketiga, Patriot. Sistem ini merupakan yang tertua dan dikhususkan untuk menembak jatuh pesawat termasuk pesawat nirawak. Keempat, Iron Dome. Sistem pertahanan udara canggih ini memiliki spesialisasi dalam menembak jatuh roket jarak pendek. Karena sistem pertahanan canggih ini, Israel dikenal sebagai salah satu negara dengan pertahanan udara terbaik di dunia. Sementara Iran punya sistem pertahanan udara Azarakhs untuk jarak pendek. Ada juga rudal S-200, S-300, dan Bavar 373 buatan Rusia, lalu MM-23, Hawk, Haki-2J, dan Kordat 15 buatan AS, serta CHSA-4 dan 9K331 Tor M1 buatan Cina. Kalau sistem pertahanan udara biasanya ditujukan untuk menghalau drone atau rudal, bagaimana dengan kemampuan rudal balistik keduanya? Teheran punya 12 jenis rudal balistik jarak panjang, menengah, dan pendek. Untuk rudal balistik jarak panjang, Iran memiliki rudal Sejil, Kheibar, dan Hatz-Qassem. Ketiga rudal itu punya daya jangkau mulai dari 1.400 hingga 2.500 km dengan kecepatan lebih dari 17.000 km per jam. Iran juga memiliki rudal balistik jarak pendek dan menengah seperti Sahab-1, Zolfaghar, Sahab-3, dan Emad-1. Selain rudal balistik, Iran juga memiliki rudal jelajah seperti KH-55 dan Khalid Fars yang berkemampuan nuklir. Sementara Israel juga punya rudal jarak jauh, menengah, dan pendek mulai dari LORA hingga Jericho 3. Tel Aviv juga punya 90 buldak nuklir, sementara Iran tidak memiliki senjata nuklir. Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm pada April 2024 menerbitkan data soal anggaran pengeluaran militer dari kedua negara. Teheran menghabiskan anggaran militer sebanyak 10,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 158 triliun rupiah pada tahun 2023. Pada tahun yang sama, anggaran militer Israel hampir 3 kali lebih banyak, yakni sebesar 27,5 miliar dolar AS atau sekitar 423 triliun rupiah. Jumlah ini melonjak 24% dari tahun sebelumnya, sebagian didorong karena perang di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Kalau melihat data tadi, kekuatan keduanya tidak begitu jauh berbeda. Iran unggul di jumlah personel, artileri, helikopter, kapal tempur, serta kapal selam. Sementara Israel unggul di helikopter, sistem pertahanan udara, pesawat tempur, dan tentu saja pendanaan. Israel juga masih punya 90 huldak nuklir sebagai senjata pamungkas. Kalau menurut sahabat Kompas.com, siapa yang lebih kuat? Lalu apa alasannya? Terlepas dari siapa yang lebih kuat, kita harapkan yang tercipta adalah perdamaian, bukan peperangan.